Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu ya. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar bersama tentang bunyi. Tentu anak-anak sudah mendapatkan materi ini di kelas 4 kemarin ya. Nah, di sini Ibu hanya akan mengingatkan saja. Yuk disimak sampai akhir. Apa itu bunyi? Bunyi adalah getaran yang merambat. Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran disebut dengan periode getar. Peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain disebut dengan resonansi. Resonansi dapat menyebabkan bunyi lebih nyaring. Kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh simpangan getar atau amplitudo. Jika simpangan getar lebih besar, maka bunyi semakin kuat. Begitu sebaliknya. Jika simpangan getar lebih kecil, maka bunyi semakin lemah. Banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik disebut dengan frekuensi. Nah, dari sini kita dapat membedakan bunyi itu menjadi 3 macam. Yang pertama infrasonik, 2 audiosonik, dan yang ketiga adalah ultrasonik. Kita bahas satu persatu ya anak-anak. Infrasonik merupakan bunyi yang sangat lemah, di mana jumlah getaran bunyinya kurang dari 20 Hz. Sehingga manusia tidak dapat mendengar bunyi ini. Dan tidak semua hewan dapat mendengarkan bunyi infrasonik, hanya hewan-hewan tertentu seperti jangkrik, ayam, dan juga anjing. Jenis bunyi yang kedua yaitu audiosonik. Audiosonik merupakan bunyi dengan jumlah getaran antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, bunyi ini cukup kuat sehingga bisa didengar oleh manusia dan juga hewan. Yang ketiga adalah ultrasonik. Ultrasonik merupakan bunyi yang sangat kuat. Jumlah getarannya lebih dari 20.000 Hz. Sehingga manusia tidak mampu untuk mendengarnya. Dan hanya hewan-hewan tertentu yang dapat mendengarkan bunyi ultrasonik seperti lumba-lumba dan juga kelelawar. Bunyi dihasilkan oleh sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda yang bergetar, biasanya berupa alat musik. Berdasarkan cara memainkan dan sumber bunyi, alat musik dikelompokkan menjadi 5. Yaitu pertama, alat musik yang dimainkan dengan cara digesek, ditiup, dipukul, dipetik, dan juga digetarkan atau digoyangkan. Kita bahas satu persatu mulai dari alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Nah, sumber bunyinya itu berasal dari dawai atau senar yang digesek ya, anak. Contohnya ada di rebab, biola atau violin, tarawangsa, violoncello atau cello, dan lain-lain sebagainya. Kemudian alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup, sumber bunyinya berasal dari udara yang bergetar atau disebut dengan aerofon. Contohnya ada seruling, trompet, harmonika, saksofon, fluta, bason, tuba, pianika, trombon, dan juga klarinet. Selanjutnya, alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul itu memiliki 2 sumber bunyi. Yang pertama berasal dari bahan dasar alat musik disebut dengan idiofon. Contohnya adalah gong, bonang, kentongan, atau bende. Sumber bunyi yang kedua yaitu berasal dari kulit atau membran yang bergetar disebut dengan membranofon. Contohnya ada beduk, drum, gendang, rebana, ketipung, dan juga tifa. Nah,
Alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik, sumber bunyinya berasal dari dawai yang bergetar atau disebut dengan kordofon. Nah, contohnya ada gitar, harpa, kecapi, sasondo, ukulele, sitar, siter, mandolin juga. Terakhir adalah alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyangkan. Sumber bunyinya berasal dari bahan dasar alat musik tersebut atau idiofon. Contohnya ada pada angklung dan juga marakas. Nah, perlu anak-anak ketahui yang biasanya keluar di soal ujian itu seputar alat musik dan cara memainkannya. Jadi, untuk materi yang ini harus anak-anak hafalkan ya. Kita lanjutkan. Sifat-sifat energi bunyi itu ada dua. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, maupun zat gas. Nah, di kelas 4 kita pernah melakukan percobaan ini anak-anak. Dulu ketika kita membuat telepon kaleng yang menggunakan benang. Nah, itu bukti bahwa bunyi dapat merambat melalui zat padat. Zat padatnya yaitu benang. Jadi, ketika salah satu anak berbicara, kemudian nanti bunyinya akan merambat melalui benang dan akan ditangkap oleh anak yang lainnya. Selanjutnya, nah ini, bunyi dapat merambat melalui zat cair. Ketika ember diketuk, maka nanti kita akan mendengarkan bunyi melalui corong ini ya anak-anak. Nah, sehingga ini membuktikan bahwa bunyi merambat melalui zat cair. Dan yang ketiga adalah bunyi dapat merambat melalui zat gas. Nah, ini membuat telepon-teleponan dari kaleng namun benangnya diganti dengan selang. Selang yang jadi dalamnya itu berongga ya anak-anak. Itu nanti bunyinya dapat merambat melalui zat gas, yaitu udara. Sifat energi bunyi yang kedua yaitu bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda-benda yang lunak, seperti gabus, spons, karet, kain, dan sebagainya. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda yang keras, seperti batu, besi, kayu, dan sebagainya. Nah, demikian penjelasan dari Ibu tentang materi bunyi. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak sehingga dapat digunakan untuk belajar. Terima kasih sudah menonton video Ibu dari awal sampai akhir. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Selamat belajar anak-anak.